SAW pernah bersabda, ujar Nabi kita, birra waladak kama anna liwalidayka alaika haqqa kadzalika liwaladika alaika haqq. Berbaktilah engkau kepada anak engkau sebagaimana bagi dua orang tua engkau itu atas engkau ada hak, maka anak engkau pun ada hak. Sebagaimana kita disuruh berbakti kepada orang tua kita, kita pun disuruh berbakti kepada anak kita. Anak kita disuruh berbakti kepada kita, demikian pula sebaliknya. Maksudnya kita berbakti kepada anak itu macam apa? Para ulama mengatakan bahwa berbakti kepada anak itu yang pertama dahulu adalah mencari pasangan hidup orang yang salihah, mencari bini itu nang salihah orangnya. Karena kalau kita mencari bini nang kada salihah, ba anak karena kita anak kita diurahkan orang, umai kamu tuh ini bahari. Nah, gara-gara kita ambil bini lawan nang kada baik sebabnya. Jadi supaya menyelamatkan ini anak, pertama kita dituntut mencari perempuan yang salihah yang akan menjadi ibunya anak-anak kita. Itu pertama. Kemudian lagi hak anak kepada kita selaku orang tua adalah ayyuhassina ismah. Kita dituntut membaguskan namanya. Kalau anak ini kita beri nama dengan nama yang kada bagus, inya nanti di akhirat akan menuntut kita. Kita beri anak ngaran nang kada sesamaannya, wali-wali kada bangaran macam itu, nabi-nabi kada bangaran macam itu, anak nang ganjil ngarannya. Atau di akhirat nanti si anak akan merasa malu karena namanya nama antik. Siapa dituntut oleh anak? Ibu bapaknya dituntut. Kenapa engkau memberi aku nama-nama sedemikian rupa? Nah, perbaikilah nama anak itu dengan nama yang islami yang benar sebelum karena anak kita menuntut kita di akhirat, karena itu haknya pada diri kita. Yang kedua, wa ya'uqqa anhu in qadar. Hak anak kepada orang tua ini mengakikahi jika kita mampu. Kita beri dia akikah, diakikahi kalau kita ada kemampuan untuk itu. Bahkan ada pendapat daripada para ulama, orang yang mampu namun kada mengakikahi anaknya, nanti andai kata anaknya itu memberi syafaat di akhirat, orang tuanya kada dapat syafaat anaknya itu. Nah, hakikahi anak. Yang ketiga, wa yunfiqahu min malin halal. Beri nafkah anak itu daripada harta yang halal. Karena apa? Karena kalau anak ini kita beri nafkah dari harta yang haram, akhirnya tubuhnya berkembang dari pokok yang haram. Akhirnya anak ini suka maksiat. Akhirnya anak ini sembahyangnya kada diterima Allah karena badannya dibesarkan dengan yang haram. Nanti di akhirat yang anak ini membebani orang tuanya. Nah, anak ini nanti menarik orang tuanya. Karena aku ya Allah sewaktu kecilku diberi makan dengan makanan yang haram, maka akhirnya tubuhku selalu suka kepada yang haram. Perbuatanku suka kepada yang haram karena makananku dari makanan yang haram. Nah, jadi sebelum kita memberikan kepada anak, mesti kita yakinkan bahwa ini adalah halal. Amunnya kada, kita nang bakal dituntutnya karena di akhirat itu.
Selanjutnya wa yu'allimahu ahkamal Islam wal adab. Hak anak terhadap orang tua adalah orang tua itu mengajari kepada anak hukum-hukum Islam dan adab. Melajari kepada anak hukum Islam, rukun Islam, rukun iman. Lajari kepada si anak dosa-dosa besar berapa macam supaya anak bisa menghindarinya. Bila kita kadang melajari itu dan kita kadang menyekolahkan di sekolahan agama, andai kata anak ini nantinya berbuat maksiat, di akhirat dia akan menyirit kita karena kita kadang memberi pendidikan agama kepada anak. Nah, jadi orang tua yang menyekolahkan anak di madrasah, menyekolahkan anak di pesantren, itu salah satu daripada menunaikan hak. Dan anak-anak nang di sekolah agama, anak-anak nang sekolah di pesantren, setiap kali dia melakukan ibadah, orang tuanya dapat pahala, tidak kurang sedikit juga pun daripada pahala si anak tadi. Kita bisi anak, kita suruhnya mengaji, inya mengaji, kita dapat pahala. Inya sembahyang berjamaah, kita dapat pahala. Inya mutalaah, kita dapat pahala. Inya muzakarah, kita dapat pahala. Inya gotong royong, orang tuanya dapat pahala. Semua anang kebaikan si anak lakukan di pesantren ini, orang tua yang di rumah dapat bagian tidak kurang sedikit pun pahalanya. Nah, jadi artinya kalau kita menyekolahkan anak sekolah agama, kita sudah berbakti kepada anak. Anak nang hakun disekolahkan ke agama, anak nang berbakti kepada kedua orang tua. Lajari adab, orang tua kayak apa, lawan guru kayak apa, lawan kuitan macam apa, lawan kakak, lawan orang tua baulun, bapian, itu adab. Wa yuzawwijahu in adrak. Termasuk hak si anak kepada orang tua adalah orang tua mesti mengawinkan anaknya bila sudah dianggap mampu. Ini hak orang tua mengawinkan. Nah, artinya apa? Kalau anak ini sudah patut untuk dikawinkan tapi kada dikawinkan, anak ini berzina, orang tuanya dapat. Orang tuanya dapat. Baik si anak bini-bini, ada orang hendak, kada mau, akhirnya anaknya berzina, ibu bapaknya dapat dosa perzinahan itu. Kenapa? Karena kada menunaikan hak anak yang ada pada kedua orang tua itu. Nah, jadi sebagaimana orang tua itu minta hak kepada anak agar dia bakti kepada orang tua, anak pun juga minta orang tua itu berbakti kepada anak-anak. Dikisahkan bahwa di zaman Umar bin Khattab, Amirul Mukminin, ada seorang laki-laki tua datang membawa anak laki-laki. Wahai khalifah, ini anak ulun sangat durhaka lawan ulun. Ujar Umar, wahai anak, durhaka itu adalah dosanya besar. Kalau engkau durhaka kepada ayahmu, amal ibadah engkau kada diterima oleh Allah. Apapun kebaikan dari engkau ditolak oleh Allah kalau engkau durhaka kepada orang tua. Lalu si anak tadi berkata, wahai khalifah, apakah saya ada punya hak dengan orang tua saya? Ujar Umar, engkau pun ada juga hak dengan orang tua engkau. Apa hak orang tua? Hak saya kepada orang tua, ujar si anak tadi. Ujar Umar, hak engkau kepada ayah engkau itu pertama bahwa dia memberi engkau ngaran yang bagus. Wahai khalifah, ayahku memberi namaku Ju'la, artinya kelelawar.
Dan ayahku kada pernah mendidik aku Al-Quran, ayahku kada pernah mendidik aku agama, ayahku kada pernah macam-macam. Sayyidina Umar pun marah waktu itu. Ujar Umar, wahai orang tua, sebelum dia durhaka kepada engkau, engkau lebih dulu durhaka kepada anak engkau sendiri. Nah, jadi masing-masing mempunyai hak di antaranya itu. Para muhibbin rahimakumullah, kalau perkara kita bakti kepada orang tua itu sudah jelas. Sudah banyak Al-Quran, Al-Hadis, perkataan para ulama, kada sedikit yang menyatakan bahwa bakti kepada orang tua itu merupakan pintunya surga.